Selamat siang Miss, perkenalkan nama saya Elisha dari kelas 10 AKL 2. Kali ini saya akan membuat video tentang jawaban atas ulangan yang Miss buat di classroom. Untuk pertanyaan pertama yaitu hukum produk marginal semakin menurun disebabkan oleh apa saja. Jadi hal ini disebabkan oleh jika suatu input yang kita miliki melebihi kapasitas dari produksi input, maka pendapatan yang kita dapatkan akan semakin berkurang. Jadi penyebabnya itu karena input yang kita miliki melebihi kapasitas. Yang kedua adalah siapa saja pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini yang pertama ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga ini menyediakan semua faktor produksi yang dibutuhkan, contohnya seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan juga wirausaha. Selain itu, pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga keluarga itu berasal dari pendapatan yang diberikan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan karena sudah memberikan faktor produksi berupa tanah, modal, ketenaga kerjaan, dan juga kewirausahaan yang disebutkan tadi. Jadi pendapatannya itu berupa apa? Pendapatannya itu berupa gaji ataupun upah, bisa berupa sewa, bisa berupa bunga, sewa, dan juga keuntungan. Lalu rumah tangga keluarga ini peran utamanya itu sebagai konsumen. Jadi rumah tangga keluarga ini kadang disebut juga dengan rumah tangga konsumen. Jadi singkat aja RTK ya. Selanjutnya rumah tangga konsumen atau RTK menghabiskan hampir seluruh pendapatan mereka untuk memberi barang dan jasa dari perusahaan. Dan yang terakhir, jika pendapatan dari RTK ini masih tersisa setelah membeli barang dan jasa dari perusahaan, maka simpanan itu akan mengalir dalam perusahaan dengan bentuk investasi. Yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan, disebut juga dengan RTP. Jadi RTP ini tidak memiliki sumber daya ataupun faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga mereka harus membeli ataupun menyewa faktor produksi dari RTK. Selanjutnya, RTP ini memproduksi barang dan jasa dari faktor produksi yang didapatkan dari RTK untuk menghasilkan barang dan jasa bagi RTK. Lalu rumah tangga pemerintah juga tidak memiliki simpanan dan harus membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah itu berperan sebagai konsumen. Contohnya seperti saat pemerintah membutuhkan sumber daya manusia dari RTK dan membutuhkan barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan negara ataupun kesejahteraan masyarakat. Jadi setelah mendapatkan ini dua hal tadi, sumber daya manusia dan juga barang dan jasa, pemerintah akan membangun ataupun membuat sebuah fasilitas umum, bisa berupa sarana dan prasarana ataupun bisa berupa subsidi kepada RTK maupun RTP sebagai balas jasa, tindakan balas jasa karena sudah memberikan sumber daya alam dan juga barang dan jasa tadi. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan lingkungan usaha, contohnya seperti menstabilkan nilai-nilai harga barang dan juga memberlakukan peraturan yang dapat mendorong usaha. Lalu pemerintah juga menyelenggarakan distribusi pendapatan dengan cara pemungutan pajak yang diberikan dengan pembayaran transfer. Itu contohnya seperti pemerintah memberikan dana kepada masyarakat walaupun masyarakat tidak menyediakan barang dan jasa, contohnya tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dana sosial, dan juga gaji veteran. Yang terakhir, yang pelaku ekonomi terakhir ataupun yang keempat itu adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini berperannya di ekspor dan impor. Jadi semua negara pasti melakukan ekspor dan impor karena pasti ada beberapa hal ataupun beberapa barang yang tidak bisa diproduksi oleh suatu negara. Jadi memerlukan proses impor dari negara lain, sedangkan untuk ekspor itu gunanya untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi membutuhkan ekspor dan impor itu sama saja. Kalau untuk ekspor dan impor itu yang
terlibat langsung itu hanyalah rumah tangga produsen ataupun perusahaan. Jadi rumah tangga keluarga ataupun konsumen yang berperan sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia bagi produsen itu tidak terlibat langsung. Mereka terlibat tapi tidak terlibat langsung. Yang terlibat langsung hanyalah produsen dalam kegiatan ekspor maupun impor. Oke. Yang ketiga itu adalah apa tujuan dan faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Konsumsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan manusia, dan faktor yang memengaruhi ini ada dua, itu bisa ekonomi, bisa juga non-ekonomi. Untuk yang ekonomi ini ada 3, tingkat pendapatan, itu contohnya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga benda yang dikonsumsi. Kalau untuk harga barang dan jasa, semakin tinggi harga suatu barang dan jasa semakin sedikit konsumennya. Kalau untuk yang ketiga itu ketersediaan barang dan jasa. Jadi jika seseorang mempunyai uang tetapi barang dan jasa yang ingin dibelinya tidak ada, maka tidak ada barang yang bisa dikonsumsinya gitu. Kalau untuk faktor non ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah tanggungan keluarga, jumlah tanggungan keluarga. Semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga maka semakin sedikit benda yang bisa dikonsumsi. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak pula benda yang harus dikonsumsinya. Ketiga adalah lingkungan ataupun tempat tinggal. Jadi setiap negara memiliki iklim yang berbeda dan tentu saja itu akan memengaruhi benda yang dikonsumsi. Contohnya orang yang tinggal di iklim panas tidak akan membutuhkan jaket dari wool, sedangkan yang tinggal di iklim dingin akan membutuhkan sesuatu seperti itu. Kalau untuk lingkungan, agama, dan budaya, itu contohnya seperti orang Hindu yang tidak boleh mengonsumsi daging sapi, tetapi orang yang non-Hindu boleh mengonsumsi daging sapi. Untuk yang keempat, itu adalah apa saja yang termasuk faktor produksi bagi produsen ya. Itu ada 4 juga. Ada salah satunya yang pertama itu faktor alam atau natural resource. Natural resource ini adalah semua bahan yang diperlukan oleh produsen dan sudah tersedia oleh alam semesta sehingga bisa digunakan untuk produksi, contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari dan juga yang lainnya. Kalau untuk yang kedua itu ada faktor tenaga kerja atau labor resource. Itu seperti sumber daya manusia yang secara langsung maupun tidak langsung terkait ataupun terlibat dalam usaha kegiatan produksi. Yang ketiga ada faktor modal, capital resource. Itu ada dibagi beberapa macam lagi, ada 4. Yang pertama itu ada sumber modal. Sumber modal ini bisa dari perusahaan sendiri, bisa juga dari perusahaan luar atau contohnya bank. Kalau untuk yang kedua itu ada bentuknya. Bentuk modal bisa bentuk konkret, itu bentuknya nyata, bisa juga abstrak, itu bentuknya tak nyata tapi bernilai bagi perusahaan. Yang ketiga itu kepemilikannya. Kepemilikan bisa kepemilikan individu itu sendiri, jadi keuntungannya juga milik sendiri, bisa juga kepemilikannya masyarakat atau umum, jadi dia milik semua orang. Jadi kalau misalnya ada prasarana seperti jembatan, jalan ataupun yang lain itu termasuk kepemilikan umum atau masyarakat. Yang terakhir itu yang keempat ada sifat modalnya. Sifat modal ada 2, yaitu modal yang habis langsung sekali pakai, contohnya seperti bahan baku, dan juga yang bisa dipakai berkali-kali, contohnya mesin. Selanjutnya itu faktor terakhir ya, faktor keahlian ataupun kemampuan. Faktor keahlian atau yang disebut dengan skill resource. Skill resource ini adalah kemampuan untuk mengkoordinasi ataupun mengatur faktor-faktor lain sehingga kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar. Untuk soal yang kelima, yang terakhir, itu apa tujuan dari produksi. Tujuan produksi ini sudah tentu menghasilkan barang dan jasa dan juga mendapatkan keuntungan. Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa ini tujuannya untuk si rumah tangga keluarga, untuk konsumennya. Jadi mereka bisa mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan untuk perusahaannya ataupun produsennya sendiri itu mereka bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sekian aja untuk jawaban ujian kali ini. Mohon maaf
jika ada kesalahan ataupun suara-suara yang terdengar tadi saat saya ngomong, Miss. Lalu kalau misalnya gestur saya agak kurang sopan itu karena saya kalau gini lebih enak ngomongnya, Miss, jadi nggak kaku. Dan kalau misalnya saya lihat ke bawah ini kosong, Miss, nggak ada apa-apa. Oke, jadi sekian aja. Selamat siang, Miss.